Puskesmas Rawat Inap Parsoburan sudah siap melayani seluruh masyarakat Habornas, terkhusus Habinsaran. Ya, inilah ruangan-ruangan Puskesmas Rawat Inap Parsoburan. Kapus Parsoburuan dikriminalisasi. Pesanan siapa? Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang menjerat Ria Agustina Huta Barat, 52 tahun, Kepala Puskesmas Parsoburan, memasuki babak baru yang mengejutkan. Ria Agustina, yang dituduh melakukan penyalahgunaan anggaran dana BOK dan JKN sebesar Rp125.281.159, kini menghadapi tuntutan 1 tahun 2 bulan penjara, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Sumatera Utara pada Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2025, dan sudah memasuki nota pembacaan pledoi pembelaan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Namun, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap profesionalitas dan integritas Kejaksaan Negeri Toba. Ria Agustina dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukannya telah sesuai prosedur dan diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toba. Semua saya buat sesuai dengan prosedur, pelaksanaan sudah dilaksanakan dan sudah disupervisi oleh Dinkes Kabupaten Toba, tegasnya dalam persidangan. Kejanggalan semakin mencuat ketika terungkap bahwa Ria Agustina tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Toba sebelum hasil audit diserahkan ke Kejaksaan. Majelis Hakim bahkan menegur perwakilan Inspektorat, mempertanyakan dasar mereka dalam menyatakan, mendeklar adanya kerugian negara. Atas dasar apa Inspektorat bisa menyatakan, mendeklar adanya kerugian negara dalam hal ini? Tugas Inspektorat hanya mengaudit secara internal, tidak bisa mengatakan adanya kerugian negara, ujar Majelis Hakim. Dalam fakta persidangan terungkap Majelis Hakim mengatakan bahwa Inspektorat tidak bisa mendeklarasi atas kerugian negara sesuai dengan SEMA 4 tahun 2016 dan SEMA 7 tahun 2012, yang dikeluarkan setelah putusan MK nomor 31 PUU 10 Romawi, 2012, yang mengatur lembaga yang berwenang, menetapkan kerugian negara adalah BPKRI. Bukan hanya potensi kerugian, tindak pidana korupsi berdasarkan putusan MK, merupakan delik material yang memerlukan kerugian nyata actual loss, dan dapat dihitung secara pasti, bukan hanya potensi kerugian. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa temuan Inspektorat terhadap Ria Agustina tidak sah. Fakta bahwa laporan keuangan Puskesmas Parsoburan melalui bendaharanya sudah diaudit dan diperiksa oleh BPK di Kantor Keuangan Kabupaten Toba dan Kabupaten Toba meraih predikat WTP, wajar tanpa pengecualian, semakin memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam kasus ini. Ria Agustina juga mengungkapkan bahwa saksi-saksi yang berinisial MN, PS, LS, DP, BP, AS, dan lain-lain, yang diperiksa oleh oknum kejaksaan merasa ditekan dan diintervensi. Hal ini menimbulkan kecurigaan kuat bahwa Ria Agustina menjadi korban politik penguasa. Dengan berbagai kejanggalan yang terungkap, publik menuntut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Harli Siregar, untuk segera meninjau ulang perkara ini. Kasus ini diduga kuat syarat akan kepentingan dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Ria Agustina Huta Barat. Keadilan harus ditegakkan, dan kebenaran harus diungkap. Saat dikonfirmasi awak media, Inspektorat memilih bungkam tanpa berkata-kata, sedangkan Kejaksaan Negeri dikonfirmasi melalui Kasipenkum menjawab tudingan bahwa terdakwa telah dikriminalisasi tidak berdasar. Saat ini, proses persidangan telah selesai pada tahap pembuktian, dan kita bersama menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan sebagai pihak yang berwenang memutus perkara ini secara objektif dan independen. Edison Haryanja, melaporkan. Puskesmas Rawat Inap Parsoburan sudah siap melayani seluruh masyarakat Habornas, terkhusus Habinsaran. Ya, inilah ruangan-ruangan Puskesmas Rawat Inap Parsoburan. Ya, kita memasuki. Ya, ini dia ruang pendaftaran dan rekam medik lagi melayani. Kemudian ini ruang farmasi, ini gudang obat,
Ini ruang klaster kesehatan ibu dan anak. Ini tempat vaksin kita, ya, vaksin imunisasi. Ini ruang klaster 3 kesehatan dewasa dan lanjut usia. Ya, ini ibu penanggung jawab programnya. Ini ruang klaster 4 penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Ya, penanggung jawabnya Ibu Winda. Ya. Ini ruang kesehatan gigi dan mulut. Ya, ini dokter kita. Ini dental unit kita. Ini ruang laboratorium. Ya. Ini kamar mandi. Kamar mandi perempuan. Kamar mandi laki-laki. Ini ruang cuci laken. Ini ruang penyelenggaraan makanan dan pantry kita. Ya. Ini halamannya. Kursi tunggu. Ya. Kita kembali lagi. Ini ruang tindakan dan darurat. Ya. Ini ruang tindakan kita. Ya. Ini dokter kita. Ini perawatnya. Ya, kita masuk ke ruang persalinan. Ya, ini ruang persalinan kita. Ini bednya. Ya, ini ibu penanggung jawabnya. Ya, kita kembali lagi. Ini ruang jaga petugas, dokter dan perawatnya. Ya. Ini ruang pasca persalinan. Ya, ini dia ruangannya sudah siap. Ini ruang pojok ASI. Ini ruang tunggu apabila ada pasien kita yang dirawat. Ya. Ini ruang rawat inap perempuan. Ya, sudah siap. Ini ruang rawat inap laki-laki. Ya. Oke. Ini dia ruangannya tadi. Kita kembali ke lantai 2. Akan menuju ke lantai 2. Ya, ini ruang tunggunya juga. Ya, kita akan menuju lantai 2. Ya, kita naik tangga. Iya.
ruang rapat diskusi. Ya. Ini ruang program. Ya, semua program. Mereka bersama-sama di satu tempat untuk membuat laporan mereka. Ini ruang administrator kantor. Ya. Oke. Ini ruang kepala puskesmas. Ada satu ruang untuk PPQ, PPTK, bendahara kita. Ya. Kemudian ini gudang umum kita. Ya. Inilah ruang lantai 2 kita. Ya, begitu luas. Ya. Semoga kami sehat-sehat menjalankan tugas pelayanan kami, melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih.